Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Access Visual Learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang present continuous tense atau sebagian orang menyebut sebagai present progressive tense. Sebelum kita lanjut materi kita, seperti biasa untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update materi-materi dan video terbaru dari kita. Nah, kita langsung aja ke materi, yaitu mengenai present continuous atau sebagian orang menyebut sebagai present progressive. Oke, kita ke functionnya dulu. Jadi berbeda dengan simple present yang telah kita pelajari kemarin. Kalau present continuous sendiri atau present progressive berfungsi untuk menyatakan kejadian yang sedang. Jadi di sini ada kata sedangnya ya. Jadi sedang terjadi atau dilakukan sekarang. Kalau dalam simple present kemarin hanya menyatakan kejadian yang terjadi atau kejadian yang terjadi secara umum. Nah, ini untuk yang continuous atau progressive itu dia lebih spesifik ke yang sedang. Memang yang benar-benar atau sedang dilakukan pada saat kita menyampaikan sesuatu di sini. Kemudian untuk key atau rumusnya di sini untuk yang verbal atau yang menggunakan kata kerja di sini menggunakan kata kerja ing. Nah, untuk yang non verbal atau dalam bentuk nominal seperti kata sifat, kata benda dan keterangan, sebelum kita masuk ke kata sifat atau kata benda atau kata keterangannya kita sisipkan dulu dengan kata being. Karena untuk adjective, noun, dan juga adverb itu tidak bisa kita ingkan. Yang bisa kita ingkan hanya dalam bentuk kata kerja atau verb di sini. Kemudian untuk rumus atau formulanya, ini untuk rumus verbalnya. Tahu rumus yang menggunakan kata kerja ada subjek ditambah dengan to be. To be-nya kita menggunakan is, am, atau are. Ditambah dengan kata kerja ing, ditambah dengan objek. Kemudian untuk yang negatifnya, ada subjek ditambah dengan to be, masih sama ya, penggunaan is, am, atau are, tambah dengan not, kata kerja ing, ditambah dengan objek. Kemudian untuk nominalnya atau apakah, bukan apa ya, apakahnya adalah menggunakan to be, kemudian subjek, tambah dengan kata kerja ing, tambah dengan objek. Kita ke penggunaan to be dulu di sini, ada note di sini. Jadi to be digunakan itu berdasarkan subjeknya ya. Jadi kita menggunakan to be berdasarkan subjek. Nah, kita menggunakan to be dalam bentuk is itu apabila subjeknya he, she, atau it, atau satu orang nama. Misalnya Andi, Susi itu ya. Karena Andi kata gantinya adalah he, jadi to be-nya nanti dia menggunakan is. Kemudian am ini spesial hanya untuk satu, yaitu adalah I. Kemudian are ini untuk you, they, atau we, atau nama yang lebih dari satu. Misalnya Andi and Susi. Andi and Susi, Andi dan Susi, nanti dia otomatis untuk kata gantinya berubah menjadi they. Jadi menggunakan are to be-nya. Kemudian untuk nominal atau selain verb seperti yang saya katakan tadi, jadi sebelum masuk ke komplementnya atau sebelum masuk ke adjective, noun, atau adverb-nya itu kita sisipkan dengan kata being. Karena untuk dalam bentuk nominal sendiri itu tidak bisa kita ingkan. Contoh adjektif kata sifat beautiful misalnya. Kita nggak bisa maksa untuk menjadi beautifuling misalnya. Handsome menjadi handsoming itu nggak bisa. Jadi karena aturannya nggak bisa, jadi sebelum kata itu kita sisipkan dulu dengan kata being di sini. Untuk rumusnya positif, negatif, dan interrogatif hampir sama seperti dalam bentuk verbal. Cuman bedanya ini tidak bisa kita ingkan untuk komplementnya dan kita sisipkan dengan kata being di sini. Nah, ini bisa di screenshot dulu untuk pembelajaran di rumah masing-masing ya. Nah, kita langsung ke contohnya dulu. Ini ada contoh verbal di sini. Ada subjek tambah dengan to be, SMR tambah dengan kata kerja ing tambah dengan objek. Misalkan ada kalimat misalnya saya atau aku sedang melempar bola di sini ya. Oke, aku sedang melempar bola di sini. Jadi aku sendiri itu bahasa Inggrisnya adalah I di sini ya. I, jadi kita tuliskan I, sedangkan untuk I sendiri, nah to be-nya adalah am. Kemudian kata kerja ing-nya adalah throwing, kemudian objeknya adalah ball atau bola. Coba ini. Jadi I-nya sendiri masuk ke subjek, kemudian am ini adalah to be-nya. Kenapa kita pilih am? Karena subjeknya I. Kemudian untuk throwing
ini masuk ke kata kerja ing di sini. Nah, kemudian untuk the ball atau bola ini masuk ke dalam objek. Kemudian yang kedua, mereka sedang mengejar anjing. Nah, ini coba. Mereka sedang mengejar anjing. Mereka ini masuknya adalah subjek ya, they. Kemudian karena subjeknya menggunakan they, jadi to be-nya kita menggunakan are. Kemudian kata kerja ing-nya adalah chasing. Kemudian objeknya adalah a dog di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan struktur yang ada. Misalkan boleh nggak kita misalnya hanya subjek, kata kerja subjek to be sama kata kerja ing tanpa objek, boleh nggak? Ya boleh aja, misalkan kalau nggak ada objeknya nggak masalah. Ini hanya struktur secara umum. Kemudian untuk yang dalam bentuk negatif di sini, contohnya misalnya ini subjek tambah dengan to be tambah dengan not, kata kerja yang objek di sini. Contohnya aku tidak sedang tidur di kamar misalnya ya. Oke, kita coba urutkan untuk strukturnya. Aku bahasa Inggrisnya adalah I, maksudnya subjek di sini ya. Kemudian tidak. Nah, karena kita menggunakan ing, jadi nggak bisa kita aku tidak. Biasanya orang pasti jawabnya I not gitu ya. Ya, karena kita strukturnya seperti ini, jadi sebelum not kita sisipkan dengan to be. To be-nya I adalah am ini ya. Jadi I menggunakan am. Kemudian baru ditambah dengan not. Nah, baru dengan tidak di sini. Kemudian ada kata kerja ing-nya adalah sleeping. Sleeping di sini. Kemudian tidur di kamar ini ya. Jadi tidur di kamar. Jadi di kamarnya ini adalah keterangan. Jadi keterangan sendiri kebetulan di sini untuk di rumusnya itu tidak disebutkan karena ini memang rumus secara umum. Jadi rumus sendiri bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Yang pasti key-nya adalah subjek tambah dengan to be, tambah dengan not, tambah dengan kata kerja ing, hanya itu. Kemudian ini dia perempuan tidak sedang menonton televisi di sini. Nah, kita coba cek, dia perempuan bahasa Inggris adalah she masuknya subjek. Kemudian to be-nya adalah is. Untuk tidaknya sendiri kita menggunakan not di sini atau is not. Kemudian sedang menontonnya sendiri adalah watching. Kata kerja ing di sini masuknya verb ing. Kemudian TV-nya adalah masuk ke dalam objek di sini. Nah, ini objeknya. Ini seperti ini. Kemudian kita ke contoh interrogatif. Nah, untuk interrogatif sendiri itu rumus pokoknya ini ya. Ini artinya adalah apakah, bukan apa, maaf ini. Yang ini adalah apakah. Jadi apakah itu berbeda dengan apa. Nah, coba nanti kita cek perbedaannya seperti apa sih di sini. Coba yang pertama, apakah mereka sedang menangis? Apakah mereka sedang menangis? Ketika kita membuat pertanyaan seperti itu menggunakan kata apakah, berarti jawabannya iya atau tidak. Apakah mereka sedang menangis? Iya, mereka sedang menangis. Apakah mereka sedang menangis? Tidak, mereka sedang tidak menangis. Nah, ketika jawabannya iya atau tidak, baru kita menggunakan rumus yang interrogatif ini. Tapi kalau apa, nah coba nanti kita bahas yang di sini. Coba kita ke sini dulu, yang apakah dulu di sini. Coba kita. Oke, apakah mereka sedang menangis nih ya? Apakahnya kita anggap aja to be-nya di sini ya. Oke, are, apakah, to be. Kemudian subjeknya adalah they. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya menggunakan they. Kemudian verb ing-nya adalah crying. Are they crying? Apakah mereka sedang menangis? Nggak ada objeknya di sini ya. Oke, nggak ada objeknya. Kemudian kedua, siapa yang sedang memanggilku sekarang? Nah, untuk siapa? Ini karena kebetulan siapa sendiri itu dia menanyakan subjek, dan subjeknya itu kita tidak tahu. Subjeknya tidak diketahui. Nah, karena tidak diketahui, kita menggunakan to be yang hanya digunakan oleh satu orang, yaitu adalah is. Kenapa is? Ya ini. Karena satu orang, he misalnya dia laki-laki itu satu, she dia perempuan juga satu. Kita nggak bisa menggunakan are terkecuali kita mengetahui atau kita melihat atau mungkin dijelaskan pada kalimat sebelumnya bahwasannya yang ditanyakan lebih dari satu, itu boleh. Tapi ketika kita tidak mengetahui, kita menggunakan kata is ya. Seperti statement di sini kita menggunakan is karena kita nggak tahu subjeknya berapa. Beda ketika dalam paragraf seperti teks itu misalnya ditanyakan orangnya 5 atau 6, itu kan lebih dari satu, boleh kita menggunakan are. Siapa yang sedang memanggilku? Ini siapanya masuk di depan rumusnya to be, yaitu adalah who. Jadi who masuk depan.
Kemudian setelah who kita ke to be. To be-nya adalah is. Kemudian tanpa subjek ya, karena who menanyakan subjek. Kemudian kita ke kata kerja memanggil adalah call. Jadi kata kerjanya berubah menjadi calling. Who is calling? Aku sebagai objek adalah me. Who is calling me now? Kemudian bawahnya apa yang sedang mereka lakukan. Ini yang saya katakan tadi ya, berbeda dengan apakah ini. Jadi kalau apa itu menanyakan sesuatu yang jawabannya bukan ya atau tidak. Apa yang sedang mereka lakukan itu nanti jawabannya berupa pernyataan, bukan ya atau tidak. Misalnya apa yang sedang mereka lakukan? Oh, mereka sedang menanam pisang misalnya. Jadi jawabannya bukan ya atau tidak. Kalau jawaban ya atau tidak, kita nggak usah pakai what. Tapi kalau jawabannya berupa pernyataan atau statement, baru kita sisipkan dengan kata what di sini. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Apa adalah what di sini. Kemudian setelah what kita kembali ke rumus awal yaitu to be. To be kita menggunakan are karena subjeknya they. What are they lakukan adalah do, menjadi doing. What are they doing? Nah, seperti ini. Kemudian where atau di mana mereka sedang tidur misalnya, sama seperti tadi ya. Jadi where-nya kita taruh di depan, kemudian baru kita ke to be. Karena subjeknya mereka atau they, jadi to be-nya kita menggunakan are. Where are they tidur adalah sleeping. Where are they sleeping? Jadi di sini saya kasih note atau catatan yang perlu kalian ketahui, bahwasanya untuk 5W tambah 1H sendiri itu nanti diletakkan di paling depan. Di paling depan berarti diletakkan di sini ya. Diletakkan di sini sebelum to be. Nah, kita lanjut untuk yang nominal ini misalnya ya. Ini nominal subjek tambah dengan to be, tambah dengan being, tambah dengan complement. Contohnya aku sedang malas sekarang. I am being lazy now. Ibuku sedang marah. My mother is being angry. Jadi ini nggak bisa kita buat aku sedang malas. I am lazying atau I lazying. Nggak bisa ya, karena lazy adalah kata sifat. Jadi kita sisipkan dengan kata being. I am being lazy. Atau misalkan ibuku sedang marah. My mother is being lazy. Nah, ini kemarin juga banyak sekali yang memberikan beberapa kesalahan di sini. My mother, banyak sekali siswa itu yang mengucapkan my mother am being angry. My mother am. Kenapa? Karena mikirnya ya, ibuku itu sama dengan aku, beda ya. Jadi kalau ibuku atau ibu saya itu, kita nanti untuk kata gantinya adalah menggunakan she, bukan I. Ya, banyak yang menjawab I, bukan, tetapi adalah she. Jadi kita menggunakan is to be-nya. My mother is being angry. Kemudian contoh untuk yang negatif, subjek tambah dengan to be, tambah dengan not, tambah being, tambah dengan complement. Aku sedang tidak sakit misalnya, ini ya. Kita menggunakan I am not being sick di sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kita urutkan ya. Ada subjek, subjeknya adalah I, kemudian to be-nya adalah am karena subjeknya I, kemudian tambah dengan not, not-nya ada, being-nya ada, kemudian untuk complement ini adalah sick. Sick artinya adalah sakit, masuk kata sifat di sini. Kemudian rumahku sedang tidak ramai ini ya. Jadi rumahku adalah my house. My house ini kata gantinya adalah kata ganti benda atau it. My house is not being crowded di sini. Kemudian untuk yang interrogatifnya, contohnya apakah mereka sedang bingung di sini? Kita langsung aja masukkan seperti rumus urutannya. Karena apakah nanti jawabannya ya atau tidak ini. Jadi are masuk dalam to be, kemudian subjeknya they, kemudian tambah being, tambah dengan bingung adalah confused di sini. Kemudian untuk apa yang sedang rusak ini karena apa sendiri tadi yang saya ucapkan adalah jawabannya ya atau tidak, jawabannya bukan iya atau tidak. Jadi kita sisipkan dengan kata what. What is being broken. Kemudian untuk bagaimana adalah how, bagaimana dia perempuan sedang kaya. How is she being rich ya. Kemudian mengapa kamu sedang mengantuk. Why are you being sleepy. Nah, seperti ini. Sama ya, jadi untuk what-nya, untuk how-nya, untuk why-nya, semuanya ini diletakkan di paling depan sebelum to be. Strukturnya seperti ini untuk present continuous atau present progressive tense. Saya kira sampai sini dulu untuk pembelajaran kita.
Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk share video ini apabila bermanfaat. Kita ketemu lagi on the next videos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.